Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, saatnya kita berdialog. Kalau ada yang ingin komentar, kalau ada yang ingin SMS atau telepon langsung silakan ya, di nomor yang tertera di layar kaca televisi Anda. Tolong dicatat, nanti ditanyakan. Kalau nomor interaktif sebelah kanan, nomor SMS WA sebelah kiri dari Anda. Sekitar fadilah bulan Rajab, dan boleh juga ditanya hal-hal yang lain. Kami menunggu telepon dari pemirsa yang dirahmati Allah. Sambil kami menunggu pemirsa, kita ingin bincang-bincang dulu tentang fadilah lain di bulan Rajab ini. Yani ada puasa sunat, ya. Puasa sunat 1, 2, 3 hari pertama, kemudian nanti pertengahannya, kemudian akhir. Dari Rajab. Juga puasa-puasa sunat Senin Kamis disatukan dalam bulan Rajab ini, maka dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan taubat. Bulan Syahrullah, bulan Allah. Bulan Allah artinya bulan umat banyak mengharap kepada Allah supaya diterima taubatnya. Kan walaupun sunat-sunat semuanya itu banyak sekali pahalanya, ya, misalnya bersedekah banyak pahalanya, puasa banyak pahalanya, salat sunat banyak pahalanya. Jadi bulan Rajab ini Syahrullah. Tetapi yang menjadi masalah, ternyata Syahrullah ini, bulan Allah, bulan Rajab ini ternyata hadis palsu. Iya. Hadis palsu. Karena hadis itu hadis palsu, maka gugurlah sunat-sunat di situ. Tetapi siapa yang bilang hadis palsu ini adalah ahli hadis. Ahli hadis. Misalnya yang paling populer sekarang ahli hadis adalah ya, Syekh Nasiruddin Albani, Profesor Dr. Syekh Nasiruddin Albani. Ternyata Rajab ini Syahrullah, ini adalah hadis palsu. Tetapi bagi orang yang tetap beribadah, insya Allah Allah juga akan memberi pahala. Kita yakin begitu. Karena kalau kita bilang tidak sah puasanya, tidak sah ini, tidak betul, itu hadis palsu, nanti terpecah belah umat Islam. Ya, betul. Banyak kitab-kitab yang menyebutkan ini adalah Syahrullah, bulan Allah. Sya'ban nanti bulan Nabi, Syahrul Muhammad, Syahrul Rasulullah. Bulan Ramadan nanti Syahrul Ummah, bulan umat Nabi Muhammad. Walaupun itu hadis palsu, tetapi di balik hadis palsu itu ada motivasi kepada umat supaya kita serius, supaya kita memperbanyak beramal di bulan Rajab ini, ya. Apalagi bulan Rajab ini adalah mendekati bulan Ramadan. Walaupun ada setelah Rajab ini Sya'ban, ya. Setelah Sya'ban langsung Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9 dari bulan Arab atau bulan Islam. Sedangkan Sya'ban bulan ke-9, ke-8, dan Rajab ini adalah bulan yang ke-7 dari peninggalan Hijriah. Pemirsa JTV, silakan SMS, silakan telepon, kami tunggu di sini. Ustadz mau tambah, silakan. Puasa bulan Rajab memang banyak hikmah, banyak ini, walaupun itu nanti yang akhirnya kita mengetahui ya bahwa itu ada hadis-hadis yang masih daif atau memang hadis palsu, tapi semua itu apa yang kita lakukan yang namanya baik, apalagi itu bulan Allah, pasti mendapatkan pahala yang berlimpah. Apalagi di puasa di awal Rajab 1-2 hari dengan tidak berturut-turut, puasa yang berturut-turut. Hari pertama, hari ini kita puasa, besok kita puasa, dan besok lagi. Itu merupakan
suatu suatu kegiatan ibadah yang sangat diutamakan juga dalam bulan Rajab, baik di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, begitu. Iya, bagus sekali. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, sudah ada sebuah SMS dari Kakak Sri Tati Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa umat Islam masih saja membenci saudaranya, memfitnah saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya karena hanya masalah-masalah furu'iyah, perbedaan hal-hal yang sunat di dalam Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam, Sri Hartati. Baik, ini Ibu Sri Hartati ya. Jadi Ibu Sri Hartati, tentang sebagian orang yang suka menjelek-jelekkan saudaranya, saling mencurigai, ya mudah-mudahan mereka harus mengakhiri kesombongan itu. Belum tentu yang kita jelek-jelekkan itu lebih buruk dari kita. Bila bisa jadi terbalik ya. Ya. Dan kita dilarang di dalam Islam untuk menjelek-jelekkan saudara kita. Bisa jadi saudara kita itu lebih baik dari kita. Jadi tidak ada zamannya lagi menjelek-jelekkan teman. Tidak zamannya lagi menjelek-jelekkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Islam adalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina abaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka ciptakanlah perdamaian itu. Ya, itu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Maka tidak pantas orang Islam menuduh orang Islam lainnya sesat, tidak benar. Yang benar adalah dirinya sendiri, itu tidak bagus. Betul seperti itu, tak? Ya, ya. Nah, misalnya ada perbedaan pandangan. Kita lihat dulu mazhab apa. Mazhab apa ya? Karena mazhab berbeda mazhab. Ketika berbeda mazhab, maka hasilnya juga berbeda. Berbeda. Misalnya menurut Imam Syafi'i, talak 3 itu jatuhnya berapa? 3. Kalau kita katakan talak 3 kamu, itu sudah jatuh. Dari 3. Kalau mazhab lain, mazhab. Kalau katakanlah Ibnu Taimiyah, talak 3 jatuhnya 1. Berarti harus sebutkan 3 talak. Talak kamu. Itu sebagai contoh saja. Jadi ada perbedaan memang. Di antara ulama-ulama itu ada perbedaan pandangan. Contoh lain adalah kalau kita mazhab Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan termasuk kulit istri kita kan jatuh, air wudhu kita tidak ada lagi. Oh ya. Ya kan? Tetapi dalam mazhab Hambali, kalau menyentuh kulit istri berwudhu itu tidak batal. Itu contoh-contoh itu ya. Yang penting yang lebih baik adalah kita saling menghargai. Saling menghargai, tidak boleh kita mengklaim seolah-olah kita yang lebih benar dan orang lain itu salah. Jadi demikian Ibu Hartati. Ada lagi? Kalau ada silakan. Belum ada, ya, belum ada. Bagaimana dengan Ustaz Muhammad? Ada yang ingin ditanyakan? Masih terkait Rajab, itu bagaimana ya kita untuk memberi penjelasan kalau memang kita baru mengetahui ya bahwa hadis
tentang puasa, sunat puasa Rajab itu 3 hari atau yang lainnya, itu palsu Pak Ustaz. Hadis dhaif. Hadis daif ya. Yang hadis palsu tadi tentang bulan Allah. Bulan Rajab itu bulan Allah, ya. Itu yang palsu. Jadi itu juga kita persilakan saja umat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Kita tidak berpihak, takut nanti orang tidak senang sama kita. Jadi kita di Aceh TV ini tidak memberi fatwa, tapi hanya membuka cakrawala berpikir ya. Kalau kita beribadah berdasarkan hadis sahih lah, atau hadis lemah boleh. Tapi kalau sudah hadis-hadis palsu, itu jangan lagi, karena bisa salah kan, bisa salah. Jadi ini kita serahkan kepada masyarakat sendiri untuk belajar terus, belajar dan belajar. Ya. Jadi kita tidak memberi fatwa di sini. Kemudian pemirsa JDV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami menunggu SMS, telepon dari pemirsa. Lalu kami ingin melangkah kepada tema selanjutnya, bahwa bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini adalah bulan Isra Mi'raj. Mungkin Ustaz Muhammad bisa cerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ya, yang terjadi di bulan Rajab ini merupakan di mana Rasulullah itu melakukan suatu perjalanan yang jadi itu intinya bagaimana umat ini dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi diberi kesempatan, diminta kepada Rasulullah waktu itu untuk mengambil yaitu salat untuk sampai ibadah salat sama Allah dengan melakukan berbagai perjalanannya dari mana pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Itu gambarannya yang saya tahu Pak Ustaz. Iya, baik. Bulan Rajab ya. 27 Rajab. 27 Rajab. Jadi Isra Mi'raj Nabi mulia. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis ya. Itu dalil, ya, dalil bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar ada, ya. Dan perjalanan Rasulullah itu telah diberkati sekelilingnya. Dan tujuannya adalah untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini ketika Rasulullah berusia 51 tahun. Ketika Rasulullah berusia 51 tahun dan Rasulullah masih berada di Mekah waktu itu. Jadi sebelum perjalanan Isra Mi'raj itu disucikan dulu hati mereka Rasulullah, dibelah dadanya, dimasukkan hikmah, dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dipersilakan oleh Jibril untuk mengendarai seekor binatang surga, burak. Naiklah Rasulullah atas burak itu. Rupanya burak itu terbangnya seperti kilat, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah salat sunat 2 rakaat dan beliau menjadi imam. Ruh para nabi yang lain ikut menjadi makmum. Kemudian naik ke langit, Mi'raj. Naik ke langit dari
lapis ke lapis itu sampai lapis ke-7. Kemudian naik lagi Sidratul Muntaha. Kemudian beliau mendengar suara, rupanya firman Allah langsung tanpa digunakan Jibril. Diwajibkan salat 5 waktu kepada umatnya. Yang diwajibkan pertama 50 waktu. Iya. Kemudian Rasulullah turun ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa di situ. Kata Nabi Musa, 50 waktu itu sangat berat. Minta kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolak-balik junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Sahih Bukhari hanya 3 kali Rasulullah bolak-balik, tetapi menurut Sahih Muslim Rasulullah bolak-balik 9 kali. 9 kali. Karena menurut Sahih Muslim sekali balik dikurangi 5. Sedangkan menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari sekali balik dikurangi 10. Gitu kan? Ya. Jadi perbedaan itu adalah perbedaan redaksi dari hadis Rasulullah. Itu tidak masalah. Yang penting 2 hadis itu adalah hadis sahih. Dua-duanya sahih. Juga perawinya yang berbeda. Bukhari lain, Muslim lain. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, tinggallah 5. Walaupun tinggal 5, pahalanya tetap seperti 50 rakaat salat kita. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak lagi berani meminta kurang? Merasa malu. Malu itu adalah juga bagian dari iman. Rasulullah malu kepada Allah kalau diminta kurang habis. Maka Rasulullah menerima 55 rakaat itu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, 17 rakaat semuanya. 17. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, kalau kita melaksanakan salat secara baik, pahalanya sama dengan 50 rakaat. Kemudian Rasulullah turun ke bumi, kembali ke tempat istirahat beliau. Ternyata tempat istirahat beliau masih panas. Artinya berlangsungnya itu sangat cepat. Sangat cepat. Ini kenapa sangat cepat? Karena yang membawanya itu bukan manusia. Yang membawanya Jibril. Yang membawanya Jibril. Malaikat Jibril yang menemaninya sebagai kalau pariwisata sekarang itu kan ada guide. Guiden. Ini guide-nya Jibril. Itu belum nanti ada cerita-cerita beliau melihat surga, melihat neraka, di lapisan-lapisan langit itu berdialog dengan para nabi dulu. Jadi Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad memiliki sejumlah mukjizat, yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar. Kalau nabi lain misalnya katakanlah seperti Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, tapi mukjizat mereka hanya sebentar di zamannya. Mukjizat Nabi Muhammad nih, mukjizat abadi. Al-Quran itu abadi. Tidak tergantung masa. Bisa untuk sepanjang zaman. Begini juga Isra Mi'raj. Walaupun perjalanan Nabi itu sangat cepat, tapi Isra Mi'raj itu dianggap juga abadi karena diwajibkan salat. Lalu orang salat itu tidak pernah sunyi. Sekarang kita duduk-duduk sini kan. Ada negeri sudah zuhur, mereka salat, azan, salat. Jadi tidak putus-putus orang menyembah Allah SWT, maka ubudiyah ini juga dianggap mukjizat abadi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami menunggu SMS, juga menunggu pertanyaan-pertanyaan. Silakan
Atau Ustaz Muhammad ingin menambah atau bertanya, silakan. Baik, dalam perjalanan itu Pak Ustadz, kan Rasulullah setelah naik turun itu ada yang sejarah, ada yang ingin ke surga, ingin melihat surga. Ada juga sejarah ingin melihat neraka. Iya Pak Ustadz. Ya, Bagaimana itu? Jadi Rasulullah dibawa oleh Jibril ingin melihat surga, ya. Dan Rasulullah juga melihat neraka. Dua-dua dilihat, ya. Luar biasa. Ya. Malah yang lain-lain juga dilihat oleh Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah melihat Lauh Mahfuz, melihat kursi, melihat aras, dilihat semua oleh Rasulullah. Maka semakin bertambah keimanan Rasulullah SAW. Ketika dalam neraka Rasulullah melihat lebih banyak perempuan Dalam neraka. dalam neraka. Kenapa? Karena perempuan itu sangat suka menghabiskan waktu untuk ghaibah, menjelek-jelekkan orang lain. Kalau ada perempuan sekarang ingin terhindar dari neraka, janganlah ghaibah. Kalau bahasa sekarang apa? Ngerumpi. Kemudian dilihat lagi dalam neraka itu banyak orang kaya. Kenapa orang kaya dalam neraka? Karena orang kaya itu banyak sekali menikmati rahmat Allah di dunia, tetapi orang kaya itu tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.